Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beramin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, tolong pimpin dulu doanya, ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Lesi selaku ketua kelas kita untuk memulai doa pada hari ini. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik saja kan? Ya, Bu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita masih masa pandemi ya, walaupun COVID sudah turun, tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Harus tetap menetapkan protokol kesehatan, keluar rumah menggunakan masker dan sebagainya ya. Anak-anak, untuk hari ini jangan lupa absen. Nah, absen sudah share di Google Classroom. Kalian bisa absen di Google Classroom ya. Silakan cek absennya hari ini di hari Selasa. Ibu tanya dulu nih, siapa ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Indeks harga. Apa ada? Indeks harga. Ya, indeks harga ya. Mikrofonnya jangan lupa dihidupkan kalau ingin berbicara. Oke, coba Angga tadi bilang indeks harga, kira-kira apa yang Angga telah pelajari masalah indeks harga. Kira-kira apa manfaat mempelajari indeks harga, Angga? Jadi Bu, indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Manfaat mempelajari indeks harga yaitu: 1. Dapat digunakan untuk menghitung inflasi. 2. Untuk mengetahui harga jual barang di masyarakat. 3. Untuk mengetahui daya beli masyarakat. Dan 4. Sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi. Di materi hari ini kita itu mau mempelajari masalah inflasi. Inflasi itu ada di KD 3.4 itu menganalisis indeks harga dan inflasi, serta di 4.4 itu menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Kalau kamu lihat di sini ya di layar kalian, kenapa nih kita nih harus belajar masalah inflasi? Nah, kalian bisa baca juga di sini setelah kegiatan mengamati PPT dan poster pembelajaran digital, materi inflasi, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian inflasi dan penyebab inflasi. Tadi sudah Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita, lalu kamu lihat di sini, kalau kita hubungkan dengan interogasi keislaman, kenapa sih kita harus belajar masalah inflasi? Bisa dilihat di Quran Surat Al-Isra ayat 30, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya, sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kalau ada suatu harga komoditas suatu barang, dia naik secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, itu dikategorikan sebagai inflasi. Tetapi, kebalikan dari inflasi, jika terjadi penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus, maka itu dinamakan deflasi ya. Tonton kan video pembelajarannya mengenai inflasi, bahwa kenaikan harga secara terus-menerus, tetapi jika kenaikan harga itu hanya dirasakan oleh satu komoditas, dia dikategorikan bukan inflasi ya. Menurutmu ini inflasi atau bukan? inflasi, Bu. Nah, benar. Ini inflasi ya, karena yang naik itu tidak hanya beras atau gula, tetapi sebagian besar bahan pokok. Jadi kalau kenaikan harga itu
tidak hanya di satu komoditas, banyak komoditas, dan itu bisa dikategorikan inflasi. Inflasi selama tahun 2021 dari Januari sampai di Oktober, inflasi kita itu tidak lebih dari 2%. Kalau kamu perhatikan di sini, kira-kira bulan berapa terjadi inflasi tinggi? Coba. Bulan Januari sampai Oktober kira-kira bulan inflasi terjadi? Mei, Bu. Oke. Di Mei itu terjadi inflasi 1,68% ya, tertinggi selama 10 bulan terakhir. Kira-kira bulan Mei itu kenapa inflasinya tinggi? Ingat nggak ada perayaan apa atau event apa di bulan Mei? bulan puasa, Bu. Nah, bulan puasa dan juga Idul Fitri. Inflasi kan daya beli kita kan nurun, yang seharusnya 10.000 itu nasi ayam sama es teh, sekarang tuh berubah misalnya jadi nasi telur, tetapi bukan es teh ya, tapi teh tawar misalnya seperti itu. Artinya daya belinya turun. Oke. Kedua, kondisi ketidakpastian. Jadi inflasi itu mengurangi insentif untuk menabung bagi dunia usaha. Inflasi yang tinggi akan mengurangi insentif untuk investasi, sehingga dalam jangka panjang akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana cara kita mengatasi inflasi? Ada 3 cara. Ada melalui kebijakan moneter, ada melalui kebijakan fiskal, dan ada non-moneter dan non-fiskal ya. Di sini kebijakan moneter itu adalah mengurangi atau mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kelompok 4 itu adalah Suwarnata, Yeni, Alia. Apa nih tugasnya kalian? Tugasnya kalian adalah menyelesaikan sebuah artikel permasalahan mengenai biaya produksi gula di Indonesia yang sangat mahal. Ini Ibu ambil artikelnya itu dari Republika, jadi masih hangat sekali karena ini diterbitkan di 28 September. Kelompok 4 itu Farhad, tindakan room 4. Lalu Suwarnata, Ibu pindahkan juga ke room 4. Biaya. Wah, biaya produksi Gimana nih, udah selesai kah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Kayaknya kelompok 4 itu masih ngetik-ngetik gitu. Coba tuh, dari artikel yang kamu baca itu, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada kesulitan mengenai LKPD-nya? Tidak ada. Nanti yang bakal share screen siapa? Enggak, Bu. Enggak ya. Tara sama Sania sudah belum kelompok kalian diskusinya? Ada beberapa lagi masih. Masih ada beberapa. Nanti yang bakal share screen siapa? Lesi. Sudah berkumpul semua di room besar. Kita presentasi. Tadi saya sudah cek di Bitout diskusi kalian. Kita mulai, mungkin ini karena kita memaksimalkan waktu, mungkin hanya beberapa kelompok yang bisa presentasi. Saya tadi lihat itu dari kelompok 2 tadi sudah selesai duluan ya. Silakan kelompok 2 presentasi. Mungkin nanti hanya ada 1 pertanyaan saja ya. Kelompok 2 silakan presentasi. Iya, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi diskusi kami yaitu mengenai tentang inflasi, yaitu biaya produksi di Indonesia yang sangat mahal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haza Triyunita selaku moderator
Dan ada beberapa anggota saya di sini, yaitu Angga Firmansyah, Utami Mayasari, Nur Hasana Kurniati, dan Elsa Salmadea. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk presentasi kali ini akan disampaikan oleh Utami Mayasari. Kepada Utami, kami persilahkan. Baiklah, saya Utami Mayasari. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait soal yang berkaitan dengan artikel di atas. Yang pertama, apa masalah yang muncul di artikel tersebut? Masalah yang muncul berdasarkan artikel tersebut yaitu bahwa biaya produksi gula di Indonesia sangat mahal. Soal yang kedua, jelaskan yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Yang pertama itu tingginya biaya produksi gula nasional menjadikan harga gula di Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia. Ya, silakan untuk Alia Septiani dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Alia Setiani dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 2. Bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas usaha tani tebu? Bagaimana cara meningkatkan produktivitas usaha tani tebu? Yang pertama, optimal sistem budidaya seperti benih, pemupukan, fertilitas dengan pengaturan sistem tanam. Yang kedua, peningkatan efisien pabrik seperti menggunakan peralatan yang lebih modern. Yang ketiga, penyuluhan kepada petani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yani, beserta anggota saya. Yang pertama itu ada Alia, terus Farhan, dan Swarnata Prayoga. Saya Alia Setiani dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan artikel pertanyaan ini. Nomor 1, apa masalah yang muncul di artikel tersebut? Biaya produksi gula Indonesia sangat mahal. 2, jelaskan yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Negara kita sudah ditenggarai indeks biaya produksi termahal, padahal tahun lalu impor kita tercatat 4,1 juta ton, atau tercatat 2%, yakni tersisa 416.000 hektar. Dan menurutnya pada sisi hulu, usaha tani tebu tidak efisien karena produktivitasnya rendah, di sisi lain juga persaingan komoditas pangan lain. Terima kasih atas presentasinya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari artikel itu, penyebab inflasinya salah satunya itu adalah cost push inflation. Jadi di mana kenaikan biaya produksi gula tebu. Di sana ada soal evaluasi. Kalian bisa lihat di Google Classroom kalian ada soal evaluasi. Ini kalian bisa kerjakan kurang lebih waktunya sekitar 5 menit ya, biar penguatan pemahaman kalian terhadap materi. Ada Rizka, nilainya juga 100. Lalu ada Angga, sudah masuk. Oh, ini nilai sempurna. Utami, tolong simpulkan materi kita hari ini. Ya, Bu. Berdasarkan materi yang kita pelajari tentang inflasi, kita dapat mengetahui bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus-menerus, namun juga memengaruhi menurunnya nilai mata uang negara. Oke. Itu saja. Ya, oke. Terima kasih ya Utami atas kesimpulannya. Jadi anak-anak seperti yang sudah Utami bahas tadi bahwa inflasi itu kan kenaikan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Jika kenaikan harga tersebut juga mempengaruhi harga-harga barang lainnya, saya ambil contoh, misalkan kita terjadi nih apa tuh kelangkaan bahan bakar misalnya ya. Dan ternyata kelangkaan bahan bakar itu bisa mempengaruhi hambatan distribusi bahan-bahan sembako. Saya minta tolong Angga saja pimpin doa dulu nak sebelum kita selesai. Baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Angga.
Demikian ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.